Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita sedikit adakan permainan. Permainan ini atau biasa kita sebut kalau dalam pembelajaran itu ice breaking ya. Di sini saya kasih judul Alika, ayo peduli kawan. Nah, boleh Bapak Ibu silakan saling bertanya kabar dengan teman sebelahnya secara bergantian, kemudian jawab kabar Anda dengan ekspresi icon di bawah ini yang sesuai dengan suasana hati Anda hari ini. Jadi pas ditanya kawan gimana kabarnya, gak usah dibilang baik, ekspresikan dengan icon-icon seperti di layar. Iya, oke, baik. Silakan Bapak Ibu tanyakan bentuk kepedulian kita ke kawan kita sebelah. Baik, ya ternyata ada yang berwajah sedih, ya. Untuk tidak ada yang mengekspresikan marah gitu ya. Atau adakah icon yang ingin Anda tambahkan karena icon di atas tidak ada yang sesuai dengan perasaan Anda hari ini? Oke, baik Pak Agus penuh dengan cinta sepertinya. Baik Bapak Ibu, ternyata ekspresi kita, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika teman di sebelah atau teman kita menanyakan kabar kita hari ini? Gimana Mas Mami? Jengkel. Kenapa Mas Mami? Oh gitu, kepo gitu ya. Tapi setidaknya rasa peduli kawan itu terkadang membuat kita merasa dihargai, merasa dipedulikan gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut dengan konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ini ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke konsep inti budaya positif, kita lihat dulu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran yang dirancang sekarang ini berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak Agus, pembelajaran berdiferensiasi itu oh ya, karena suasana hatinya sedang tidak baik-baik ya. Oke, ada mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Rahmat? Saya boleh? Ya, boleh Pak. Pengertiannya atau Apa Mas? Pendapat Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa? menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kemampuannya, berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan iklim belajar di sekolahnya. Intinya pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat mengenyam pendidikan atau memperoleh pembelajaran yang menyenangkan dan juga dapat berdampak baik untuk masa depan. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Benar sekali ya bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi
referensiasi ini pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid itu sebagai center, dan berbeda dengan yang lama bahwa pembelajaran yang terdahulu itu pusat dari pembelajaran itu adalah guru, teacher center. Sekarang sudah berubah paradigmanya, yaitu berpihak kepada murid seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi, bahwa banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kemudian bahwa tugas seorang guru itu sekarang ini menuntun hal baik yang ada di siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya kemana? Tujuannya untuk memunculkan nilai-nilai baik yang ada di dalam diri siswa, yang seperti keinginan saat ini bahwa profil pelajar Pancasila itu akan terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini yang ada di dalam pikiran kita bahwa guru itu tugasnya adalah mengontrol murid. Kira-kira ketika guru mendominan dengan mengontrol siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan terulang kembali nggak sama siswa? Biasanya akan terulang, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika orang dewasa secara industri menganggap bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk membuat gerak, istilah kita ya. Tapi pada dasarnya itu hanya sebuah ilusi saja. Hal yang serupa, kesalahan serupa biasanya akan terjadi lagi kepada siswa atau anak. Begitu juga dengan orang dewasa berhak memaksa. Terkadang sampai kita sadari kita suka memaksa kepada anak-anak. Seperti tadi contoh yang di awal, saya hanya memaksa Bapak Ibu memilih 5 icon wajah adik ya, tanpa mempertimbangkan ternyata Pak Agus punya perasaan lain selain 5 icon tadi. Nah, itu ternyata kita sadari kita hanya memberi pilihan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, padahal sesungguhnya ketika kita mengkritik atau membuat rasa bersalah itu kepada anak, itu dampaknya bukan hanya hari ini. Mungkin hari ini berubah ketika kita mengkritik. Tapi ketika penguatan itu ditiadakan, pasti akan berulang kembali. Jadi pada intinya semua hal itu haruslah berasal dari dalam diri siswa. Nah, bukan dari kontrol seorang guru kemudian melakukan penguatan yang positif yang kita anggap bahwa itu positif, pada dasarnya anak tidak menginginkan itu dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah paradigma stimulus respons untuk pendekatan teori kontrol. Paradigma ini harus dirubah ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk merubah, tidak ada perubahan itu yang instan, semuanya perlahan, tapi atas keinginan dan kemauan kita. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama semuanya. Tapi menurut teori kontrol, realitas itu berbeda-beda, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Setuju nggak Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan Ibu Armin dan Ibu Rita sama nggak? Pastinya tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal itu sama. Pada teori kontrol sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia, tentang apa saja, tentang masa depannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, begitu juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak berperilaku buruk, biasanya pada stimulus respon itu menganggap bahwa perilaku buruk itu adalah satu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan, sama halnya untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga orang lain
Itu pada akhirnya ya. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita tidak bisa melakukan rujukan, maka kolaborasilah cara yang tepat yang harus kita lakukan. Kolaborasi dan konsensus artinya kesepakatan antara guru dan siswa. Gitu. Gimana Pak? Nanti akan saya berikan contoh di slide-slide selanjutnya, gitu ya. Untuk kolaborasi dan konsensus ini nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas, kemudian bagaimana posisi kontrol seorang guru. Nah, kemudian model berpikir menang dan kalah. Selama ini kalau anak menurut nasihat kita, menurut kemauan kita, kita menang. Anak kalah. Kita istilah kasarnya ya Pak ya. Memang saya yakin tidak ada tujuan guru yang seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir yang harusnya dilakukan adalah menang-menang. Anak merasa nyaman dengan solusi yang kita berikan, dan kita pun nyaman memberikan solusi kepada anak dan sudah mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah ini paradigma stimulus respon dari pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu bayangkan kalau kita bicara soal disiplin? Apa Pak? Kalau kita ngomong disiplin ini, tertib, tepat waktu, aturan gitu ya, hal-hal yang berbau aturan. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, artinya belajar. Diri kita belajar untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Setiap orang punya nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya, sekalipun dia adalah seorang pencuri, penjahat, sekelas apapun, pasti ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik di dalam dirinya. Nah, yang ingin dimunculkan adalah nilai-nilai baik itu kesadaran akan tanggung jawab, bukan dari aturan. Ya, Pak. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, bukan karena imbalan atau penghargaan, bukan juga ancaman atau hukuman, tetapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada di setiap negara. Nah, contoh nilai kebajikan ada di Indigo Primary Years Program, itu ada dari Swiss, yang mereka juga menggunakan nilai-nilai kebajikan dalam satu organisasinya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian life skill. Mungkin life skill ini kita tahu semua bahwa seorang yang memiliki life skill itu keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Nah, yang kita pakai saat ini untuk pembelajaran kita adalah yang keinginan kita yang akan muncul pada diri peserta didik itu adalah profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, itu nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setuju atau tidak? Benar atau tidak? Itu. Ketika anak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya
dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Bapak atau Ibu, benar atau tidak? Kalau dikatakan benar atau tidak, susah ya, mungkin tidak benar. Tengah-tengah. Ya. Pak Selawi, benar nggak kira-kira Pak? Belum tahu, saya belum tahu hubungan dasar manusianya itu apa. Ya kan, betul sekali Pak. Di sini kan bertentangan dengan sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Hubungan dasarnya kan belum ada. Ya, jadi sebenarnya benar ketika anak melakukan kesalahan ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, menurut Bapak William Gleiser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup tempat tinggal kita, makanan kita, kondisi fisik kita sehat atau tidak, kemudian keaman atau tidak tentang kesuatu instan. Itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya setiap orang ingin memiliki rasa diterima, dipedulikan, terus bekerja sama, berbagi, kemudian diterima dalam satu kelompok. Betul tidak Bapak Ibu? Kira-kira sampai 2 kebutuhan dasar ini. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhan dasarnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin. Setiap orang kita ini adalah pemimpin ya sebenarnya ya, pemimpin paling tidak pemimpin untuk diri kita sendiri. Kemudian setiap orang itu ada rasa ingin berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan bermain, humor, antusiasme dan ketawa. Nah, coba aja Bapak Ibu 15 detik atau 30 detik aja sini. Pasti akan merasakan aura yang berbeda sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah studi kasus. Boleh balik ke sana dulu? Boleh, kenapa? Boleh itu. Oke. Si pernyataannya, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang dimana kebutuhan dasar manusia itu seperti 5 item tadi. Ya. Kadang ada seorang murid untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, dikarenakan ada suatu hal yang tidak terpenuhi. Contoh sekarang, anak bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan seperti mau segala macam apabila keinginan terpenuhi, pakai kuota, HP, motor, itu sudah banyak contoh kasusnya di daerah itu sendiri. Sedangkan dari 5 item kebutuhan dasar manusia itu seperti tadi, tidak ada poin-poin di situ. Iya, Pak, terima kasih. Kata Bapak tadi paket. Paket itu Bapak Ibu maksudnya kemana? Gimana? Kemana? Kesenangan? Masuk. Motor, Motor itu masuknya kemana? ini Saya kan mereka misal di kehidupan sehari-hari itu termasuk kebutuhan sekunder ya Pak. Tambahan. Dikatakan untuk bertahan hidup, tanpa motor orang bisa bertahan hidup. bisa betul sekali. Tanpa HP orang bisa hidup bertahan hidup.
Jadi kalau yang hal yang kayak gitu ulang waktu termasuk di dalam iman. Baik. Tadi kalau zaman dulu apa namanya Pak? Kebutuhan apa? Primer, sekunder. Primer, sekunder, dan tersier. Iya. Sebenarnya tiga kebutuhan itu ada di dalam situ. Ya, di mana ya? Ya, misalnya untuk yang motor tadi tidak sesuai dengan apa yang kita ingat. Iya. Motor itu sebenarnya kesenangan untuk anak-anak. Sebenarnya Pak, makanya nanti ada yang namanya restitusi, tapi tidak semua hal bisa kita lakukan dengan tahapan restitusi dalam penanganan siswa. Gitu ya, ini siswa atau anak gitu, anak kita di rumah. Nah, untuk motor itu sebenarnya kesenangan. Nah, kesenangannya itu kebutuhan dasarnya itu akan kesenangannya tidak terpenuhi dengan tidak adanya motor. Gitu kan maksud Bapak kan ya? Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang ke arah negatif, kesenangan. Nanti saya beri contoh, ada studi kasus di situ. Hal yang ke arah negatif, yang sebenarnya kata Bapak harusnya mau motor belalang itu apa namanya, dengan supraktif juga bisa sebenarnya untuk mencapai tujuannya apa. Nah, tujuannya itu kita lihat. Tujuannya itu apa anak itu mau membelikan motor itu. Kadang-kadang anak-anak itu ikut-ikutan. Jadi banyak melakukan berarti bahwa saya mengatakan bahwa salah anak itu. Nah, ada hal-hal dia ikut-ikutan karena kesenangannya ini tidak terpenuhi dengan baik dengan orang tuanya ya. Oke, berarti poin saya tadi berbalik sebelah. Berarti contohnya sebelah. Oke, berarti poin saya tanyakan tadi tentang pernyataan itu pernyataan ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu pernyataannya bersifat benar. Tapi kan keadaan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, berarti kan pernyataan itu menurut siapa yang benar? Baik Pak, di sini ini kebutuhan dasar manusia, kita bicara tentang kebutuhan dasar yang 5 ini Pak. Ya, kebutuhan dasar 5 ini. Kemudian ketika pada perjalanan waktu seorang anak itu memiliki pola asuh dari orang tua yang berbeda-beda, gitu ya, sehingga dia menganggap bahwa saya itu akan hebat dengan motor yang bagus, gitu. Nah, yang harus kita terapkan di dalam pola sekolah ini nanti akan hubungannya dengan keyakinan tadi. Sebenarnya ini mengerucut ke bawah. Hal-hal ini bisa dipenuhi dengan keyakinan tadi, gitu Pak. Jadi pada dasarnya kebutuhan ini ya akan bisa kita antisipasi kayak kata Bapak tadi, itu harusnya bisa diganti dengan ibu. Nah, kita akan membicarakan itu pada saat nanti kita punya keyakinan atau kesepakatan di awal. Makanya ketika kita membuat suatu istilah zaman sekarang itu ya, aturan itu ya, nah, itu harus ada kesepakatan bersama sehingga yang muncul itu motivasi dari dalam diri untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Oke, Bapak, saya lanjutkan dulu. Terima kasih. Ini ada studi kasus, mohon maaf Ibu Ila, saya ambilnya studi kasusnya, kita ambil studi kasus Ibu Ila ya. Ibu Ila wali kelas 9C sedang bingung menghadapi rumah salah satu murid di kelasnya. Mardian, beberapa anak telah mengeluhkan Mardian sering sekali minta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ila, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Mardian melakukan hal itu? Kalau Ibu bilang, kalau ada kasus seperti itu, mungkin pertama ditanyakan. nah, kalau dapat kasus seperti itu, pertama-tama ditanya anaknya, ditanya apa alasannya tidak membawa bekal. Nah, kemudian anak tersebut diberi nasihat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
wajah teman-temannya kalau lagi kesal, marah, bahkan mungkin nangis, dia bahagia dengan hal itu. Berarti ada kebutuhan dasar tentang kesenangan yang tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, untuk dua motivasi ini, yaitu berasal dari ekstrinsik atau dari luar diri kita. Artinya begini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya yakin kalau seandainya, maaf ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya kita datang terlambat ke sekolah, itu dipotong TPP-nya Bapak Ibu. Saya yakin semua guru akan datang pagi-pagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau sebaliknya, yang datang pagi-pagi itu akan diberikan TPP 2 kali lipat. Akan berlomba-lomba lah kita. Tapi pada saat penguatan tentang hadiah itu ditiadakan, maka akan kembali kepada hakikat Allah. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi prinsip. Jadi tanpa imbalan dan tanpa apapun, tanpa itu menurutnya ada satu nilai yang dia miliki dan ingin sekali nilai itu terpelihara dengan baik di dalam diri. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi kontrol seorang guru, Pak. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman tahu dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Motivasi, ada identitas yang gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Ini dari luar, kemudian ada kontrol diri. Nah, sebagai guru 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman tahu dan manajer. Nah, keempat ini yang 2 ini adalah faktor eksternal yang akan menyebabkan anak memiliki identitas yang gagal terhadap dirinya. Kata-katanya seperti menghardik atau menghukumnya, Bapak Ibu bisa baca di situ. Kemudian dampaknya pada murid yaitu akan mengulangi kesalahan. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Ya sudah, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lelah sekali loh urus kamu. Ya udah iya, saya tidak akan mengulangi yang lagi. Nah, ini yang terjadi nanti anak merasa rendah diri. Takut apapun yang dilakukan akan salah. Kemudian teman, ternyata menjadi teman untuk seorang murid juga tidak terlalu baik. Nah, misalnya ini ya, ayo lakukan ini dulu. Kemudian pemantau ini apa konsekuensinya jika kamu sudah sampai benar? Yang baiknya dimiliki oleh seorang guru itu adalah posisi manajer. Nah, manajer ini pada akhirnya dampak pada murid adalah evaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki diri. Next ya Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Menurut Bapak Ibu, ini kontrol gurunya sebagai apa? Betul sekali, penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapaknya. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi hal yang seperti ini ya. Sebagai kontrol gurunya sebagai apa tadi ada 5 Pak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian nomor 3 baik sebagai pembuat. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut provokasi dan jangan diulang lagi. Sebagai pemantau. Ya, ini bisa saja akan berulang kembali oleh anak-anak
sebagai penangkal. Nah, ini kita ke slide yang akhir, dua dari akhir tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu didasari atas kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sepihak. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas itu diawali dengan mengumpulkan anak-anak. Silakan hal apa yang bikin kamu tidak nyaman di kelas? Buang sampah basi bu, gitu misalnya ya, atau apa gitu, suka ngatain orang tua bu, dan lain sebagainya misalnya. Nah, dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat anak ini, karena mereka ingin menciptakan kenyamanan di dalam kelasnya, maka kita kumpulkan, kemudian kita buat menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, sedikit saja dan agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai panjang. Kalimat itu kita buat kalimat positif, tidak ada kata jangan, bukan jangan menggunakan kata jangan, tidak boleh, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan apa? Buang sampah ke kemana? Jagalah kebersihan kelas. Misalnya seperti itu. Meminta izin apabila ingin meninggalkan kelas. Ini harus semoga warga sekolah dilibatkan semua. Kalau untuk bikin keyakinan sekolah untuk kelas ini, warga kelas dilibatkan. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi dalam penanganan siswa tadi pasca kita menemukan keyakinan kelas, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan siswa. Yang pertama, restitusi itu sendiri adalah menerapkan kondisi agar anak-anak itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang semestinya. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Identitas, tujuan dari menstabilkan identitas sendiri yaitu agar dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, seperti apa tahapan menstabilkan identitas ini? Kata-katanya istilahnya kita menstabilkan identitas anak itu dari yang salah menjadi benar. Ya, wajarlah melakukan hal yang itu. Biasanya anak semua apapun ketika kita berkata seperti itu, mereka merasa bahwa oh iya, kekeliruan saya ini masih bisa dilakukan perbaikan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi ini kita menanyakan pasti punya alasan. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Saya berterima kasih kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kemudian yang ketiga adalah saatnya menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita akan kembali lagi keyakinan kita yang sudah kita sepakati bersama, bahkan ditandatangan bersama. Gitu. Ketika baik nak, apa keyakinan menurut kamu, keyakinan mana yang keliru dari perilaku? Mungkin bisa dipantau sebentar ya Bapak Ibu, karena saya
Baik, sudah di slide terakhir menutup yang saya sampaikan adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dapat menerapkan konsep-konsep kritis seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, melihat juga kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru dari segitiga restitusi dalam penanganannya. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi adalah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Makanya saya bilang akan ada kolaborasi di akhir tadi ya untuk kontrol tadi, bahwa ada kolaborasi, kemudian ada kesepakatan juga dengan yang lainnya. Jadi penanganan segitiga restitusi itu kita terapkan pada saat kita sudah membuat yang